bicara fakta apa adanya. Kalau dibilang saya waktu itu stop berhenti, ya. Karena waktu tapi itu... bukan lupa. Bukanlah. Gini Mas Roy, kenapa Anda nggak lupa saja? Kalau Anda lupa, Anda bisa jadi duta lagu kebangsaan. Udah mati satu. Mati satu. Orang dari tadi dulu. Wih, hebat. Berapa gerakan? Maaf, berapa move? Berapa ya tadi ya? 7 kayaknya. 7. Dia pikir itu mimpi, padahal fakta. Tidur. Ya, tidur. Saya benar. Saya tidur memang ini. Bapak kok tidur tidak pada tempatnya, Pak? Gini. Tidak boleh. Jadi dulu mama ngelawan nenek, akhirnya mama menang. Dan akhirnya saya ngelanjutin satu tim sama mama. Pernah juga Pernah lawan mama? Pernah. All Dan? Indonesian Final itu di Iran, tapi menang mama. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu, tanah Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra-putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dan itu adalah kata-kata Sumpah Pemuda yang sudah kami bacakan. Karena bertepatan pada hari ini, kita tahu bahwa ini adalah hari Sumpah Pemuda. Jadi saya ingin mengucapkan selamat buat adik-adik semua dan juga buat pemuda-pemudi Indonesia yang telah berjasa ataupun yang hidup di tanah Indonesia yang akan memberikan jasanya bagi Indonesia. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Indonesia. Kita bicara tentang pemuda-pemudi Indonesia. Jadi kita tahu bahwa kita tuh punya harga diri, dan harga diri inilah yang membuat Indonesia menjadi Indonesia, dan ini dimulai oleh putra-putri Indonesia. Karena tanpa harga diri, Anda tidak ada gunanya menjunjung nama bangsa kita sendiri. Nah, zaman dulu juga nih ya, kalau orang ribut, kalau orang berantem, anak-anak muda kalau berantem, saya masih ngalamin. Zaman dulu berantem, nggak suka, itu tantang-tantangan sama orangnya. Ayo keluar kita berantem. Wah, 1 lawan 1. Zaman sekarang 1 dikeroyokin. Ya, tawuran di mana-mana. Aduh, tawuran itu nggak ada seninya. Ya, tawuran nggak ada seninya. Orang bodoh yang melakukan tawuran tuh. Kalau memang jagoan, bener-bener hebat, 1 lawan 1, bukan keroyokan. Kalau keroyokan anak monyet juga bisa. Ini terjadi di anak-anak sekarang, di pemuda-pemudi kita ya, di anak-anak muda sekarang, kekerasan seperti ini, pacaran, ada kekerasan, dan ini wanitanya dipukulin habis-habisan. Iya Pak, terus Pak, saya udah ngumpulin data-data pemuda yang suka kekerasan, salah satunya tawuran Pak. Tawuran? Iya. Apa coba? Data pertama kita lihat dari tinjauan salah satu media online. Jika ambil tahun 2016 aja ya Pak ya. Itu berarti baru 10 bulan. 10 bulan kemarin ya? Ya. Jadi 10 bulan kemarin itu kalau Anda cek di Google tawuran dari 10 bulan itu keluarnya hampir tiap bulan ada, hampir tiap hari ada. Ya. Jadi artinya tawuran itu menjadi salah satu adat istiadat di Indonesia, bayangkan. Tawuran. Dan saya nggak tahu nih kok kalau di negara lain ada nggak ya istilah tawuran begini ya. Jadi ini tawuran antar anak sekolah, tawuran antar bahkan tawuran antar gang ya. Jadi ini ada perkampungan gang A dengan gang B itu tawuran. Itu tawuran. Oke, itu di tahun 2016. Ya. Oke. Lihat ya, itu ada datanya. Oke Pak. Sekarang mari kita lihat hasil survei yang dilakukan oleh KPAI. Berarti data ini adalah untuk 16 tahun ke bawah Pak. 16 tahun ke bawah. Nah, ini Bank Data Perlindungan Anak ya. Oke, dan ini adalah data-data tawurannya. Ya, bayangkan kita tuh sampai tawuran tuh dibikin data gara-gara besarnya kasus tawuran tersebut. Itu tawuran ya? Iya Pak. Tawuran. Nah, kita mau ngundang siapa nih yang... Ini Pak, ada Pak. Seorang laki-laki, beliau adalah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga. Tawuran juga? Bukan. Oh, bukan.
Saya undang sekalian Bukan sekarang. pemimpin tawuran kan tapi kan? Bukan Pak, ya? nggak tahu waktu sekolahnya Waktu mungkin sekolah pernah kita tanya waktu yang sekolahnya. maju, Ah, iya, iya. kayak Waktu gitu-gitu sekolahnya Pak. tawuran nggak gitu ya? Iya, ntar ditanya ya Pak ya. kita aja. Langsung saja kita undang Bapak Roy Suryo. Bapak Roy Suryo, oke. Apa kabar? Ya, terima kasih. Saya udah lama nggak ketemu Mas Roy Suryo nih. Oh iya Pak, terakhir ketemu Teman kapan? saya ini. Teman Bapak? Iya. Teman bergelut. Ini saya cerita. Oh ya sudah kalau gitu tinggal silakan gelut ya Pak ya. Jangan. Apa kabar Mas? Alhamdulillah. Baik, oke. Baik, Mas, Mas. coba nih saya pingin tanggapan. Ini langsung aja nih Mas Roy ya. Ya. Tanggapannya Mas Roy Suryo tentang banyaknya isu kekerasan di pemuda. Nah, Memang miris sekali sekarang itu ya. Jadi kalau kita lihat hari ini 88 tahun yang lalu, itu pemuda Indonesia itu keras, tapi mereka bersatu demi bangsa. keras tapi bersatu demi bangsa. Nah, sekarang itu keras tapi tidak ada, jangankan demi bangsa, ya. Mereka lebih mengutamakan kelompok bahkan individunya. Itu yang buat kita miris. Apakah karena sudah tidak ada satu tujuan yang sama? Betul, mungkin bisa karena tidak ada common enemy, ya, tidak ada musuh bersama. Kira-kira kalau tadi Mas Roy mengatakan bahwa ini nggak ada common enemy, berarti Ya. nggak ada musuh yang sama. Ya. Jadi kalau zaman dulu itu kan, kalau kita misalnya zaman Berjuang, Belanda, harus zaman merdeka. itu, wah itu musuhnya sama. Jadi Ya. semua orang punya satu tujuan, yaitu mengalahkan mereka gitu. Persis. Seperti tadi yang Mas Didi katakan, itu kalau dulu kita punya pemimpin bangsa, ya punya Bung Karno, dan Bung Karno itu sangat bagus untuk kemudian menggelurakan pemuda. Misalnya beri aku 10 pemuda dan aku taklukkan dunia. Taklukkan dunia. Ya, Sekarang gitu kan. bikin boyband. Sekarang bikin boyband. Nah, tapi sebenarnya kita patut bersyukur ya. Alhamdulillah terjadi di era barusan ketika kemudian kita bisa memetik atau mengembalikan emas lagi pada Olimpiade, ya. Meskipun itu bukan di zaman saya, ya. Tapi saya tetap bangga karena itu satu persatuan yang ada. Jadi artinya adalah kita ini sekarang sering mengkotak-kotakkan, Mas Deddy. Jadi misalnya ibarat, oh yang sekarang itu beda dengan yang dulu beda lagi dengan yang berikutnya. Jangan, Indonesia itu satu. Nah, jadi untuk menggelorakan pemuda lagi, untuk menyemangati lagi, kita harus punya satu tujuan ke depan dan kita bersatu. Apa yang dilakukan sekarang mungkin tidak bisa dilakukan yang kemarin. Apa yang dilakukan kemarin mungkin juga tidak bisa dilakukan generasi sebelumnya. Jadi intinya beda konsep. Beda konsep tapi tetap harus punya satu arah. Satu arahnya. Ya, Oke. Indonesia harus kita isi kemerdekaannya dengan pandangan yang jelas dan jangan kemudian berpikir bahwa ini sudah nggak zaman lagi, kita harus ke depan lagi. Nah, menurut Mas Roy sendiri, lebih menarik mana dari zaman Mas Roy kecil atau zaman sekarang? Sama, sebenarnya kita ya, generasi kita, dari generasi adik-adik ini sebenarnya harus memanfaatkan apa yang ada sekarang. Kita mungkin bisa dibilang generasi yang paling beruntung ya. Kita mengalami masih mengalami mesin ketik, Iya, ya. iya. Masih tapi sudah juga mengalami touchpad. Tapi adik-adik ini akan mengalami hal yang mungkin tidak kita alami, Mas. Ya, ke depannya. Kedepannya, jadi artinya itu tidak perlu membanding-bandingkan. Kembali ke persoalan saya yang tadi ya, tidak perlu kita membanding-bandingkan antara generasi dulu dan generasi sekarang. Setiap generasi ada masanya, setiap masa ada zamannya. Katakanlah juga setiap pemimpin ada juga gayanya. Ada gayanya. Ada gayanya. Jadi nggak perlu lah diperbandingkan. Oh yang dulu tuh lebih bagus karena gini, yang sekarang lebih gini. Enggak. Karena zamannya pun beda. Zamannya nggak pun bisa beda. Yang membandingkan. dibutuhkan juga beda. Yang dibutuhkan beda. Jadi Oke. setiap orang ambil lah. Menarik sekali, menarik sekali. Pak. Ya. Saya nemu ini ada seorang pemuda yang bikin meme tentang Bapak Roy Suryo. Kok berani? Nggak ngerti deh Pak, Bapak mau lihat nggak? Ini karena sosmed nih Pak. Oh, nggak Ini apa-apa. karena sosmed. Bagus. Mau tanya. Tuh Pak, satu Ya. nggak hafal lagu kebangsaan. Iya Pak, oh iya waktu pas di Stadion Jogja. Ya, jadi waktu itu karena pertarungan dua supporter, saya maju dan memimpin untuk menyanyikan lagu supaya bersatu. Sayangnya antara blok timur dan blok barat ini nyanyinya beda. Jadi mulainya nggak sama. Kalau diterusin waktu itu malah jadi lagunya kacau. Akhirnya saya yang tadi mengawali, akhirnya harus berhenti ya karena supaya stop dulu. Kita mulai lagi. Nah, sayang ketika stop dulu mulai lagi itu nggak disiarkan. Jadi, itu nggak disiarkan. Jadi nggak disiarkan. Jadi disiarkan adalah Anda masalah. stop. Ya no problem. Tapi saya stop. Dan saya akui Tapi itu jadi Mas Roy terjadi. itu sebenarnya lupa apa enggak? Enggak, karena waktu itu Enggaknya kenceng loh, enggaknya kenceng loh. Enggaknya kenceng kayak saya masalahnya barusan. Enggak. Saya bicara fakta apa adanya. Kalau dibilang saya waktu itu stop berhenti, ya. Karena waktu Tapi itu bukan lupa. bukanlah. Gini Mas Roy, kenapa Anda nggak lupa saja? Kalau Anda lupa, Anda bisa jadi duta lagu kebangsaan. Ini Pak, jadi yang sana sudah mulai bait pertama, yang sini belum mulai. Nah, Jadi nggak apa-apa lah, itu oke. fakta harus kita katakan. Fakta. Oke, siap.
Jadi intinya pada saat itu tidak disiarkan ketika Anda menyanyi ulang. Iya, jadi setelah itu break, kemudian cooling down, kita nyanyi lagi dan itu bagus sekali. Dan intinya adalah kedua supporter tidak jadi tawuran dan pertandingan berjalan dengan baik. Kalau itu diteruskan tawuran dan saya lari ke tengah lapangan. Jadi saya lari ke lapangan untuk melakukan itu. Jadi yang kita ambil hasilnya saja. Prosesnya bisa saja ketika terjadi itu mungkin kita dipukulin atau apa, tapi yang penting prosesnya alhamdulillah semua berjalan lancar. Oke, ini masih banyak yang mau dibahas tadi. Juga banyak. Saya potong dulu, ini karena seru, ini seru. Kita pengen tahu fakta-faktanya ya. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Tidur. Dia pikir itu mimpi, padahal fakta. Tidur. Saya benar. Saya tidur memang ini. Bapak kok tidur tidak pada tempatnya, Pak? Gini. Ini lah contohnya pemuda-pemudi yang bisa menginspirasi teman-teman semua, ya kan? Umur usia berapa? Enggak, 26 tahun. 26, berapa? Aku 31. 31, kamu? 25, Medina? 19. Berapa? 19. 19 tahun, tapi bisa menginspirasi. Kamu tuh baru aja menginspirasi asisten pribadi saya. Kamu menang lawan catur simultan 4 orang, dia langsung mau belajar congklak besok. Belajar catur, Pak. Medina nih belajar catur dari siapa? Aku belajar catur awalnya dari ayah. Jadi nggak sengaja, ayah waktu itu lagi ngajarin kakakku. Ayah nih pemain catur bukan dulu? Ayah hobi Catur, tapi bukan atlet catur ya? Oke, hobi catur. Berarti yang main kalau malam-malam begadang sama teman-teman gitu kan? Ronda gitu. Nggak sampai segitunya. Segitunya. Oh iya kan kalau ronda tuh paling enak main catur. Iya. Terus karena aku kayak lihat, tertarik. Karena waktu itu aku juga lagi suka sama Barbie. Terus kayak menurut aku, catur tuh kerajaan, Barbie juga kerajaan. Jadi aku kayak, sama aja nih sama Barbie. Terus aku mulai suka catur karena Barbie juga. Berarti kamu tuh dibohongin sama ayah kamu. Iya loh, Barbie jadi catur tuh susah loh. Iya. Nah setelah itu? Setelah itu aku belajar 3 bulan, aku ikut kejuaraan DKI, terus aku langsung juara. Terus kata ayah, ini bakat, terus kata orang lain juga bakat. Ya udah akhirnya aku terusin, sampai akhirnya 2 tahun setelahnya aku ikut kejuaraan dunia dan aku juara dunia. Juara dunia? Juara dunia. Wow. Dan yang paling membanggakan buat kamu adalah? Yang paling membanggakan itu, aku waktu pas dapat Women Grandmaster termuda. Grandmaster termuda Indonesia. Karena itu gelar tertinggi di Indonesia, dan itu, di Indonesia itu cuma ada 2. Aku sama Kak Iren. Di Indonesia itu cuma ada 2 gelar Grandmaster wanita Indonesia. Siapa? Aku sama Kak Iren. Oke, dan kamu salah satu dan yang termuda kamu ya? Oke, tepuk tangan dulu buat Medina, luar biasa. Pertanyaan saya terakhir adalah, sebagai wanita dan orang kayaknya kalau lihat di jalan, kalau tidak pernah tahu, kayaknya nggak ngerti deh kalau kalian tuh atlet, ya nggak sih? Ya kan, nggak mungkin lah atlet panahan gitu. Siapa yang kepikir coba atlet panahan? Siapa yang kepikir pemain taekwondo? Siapa yang kepikir main catur, nggak bawa catur kan kemana-mana kan? Mungkin pasti disangkanya model gitu. Iya pasti pikirnya ya udah anak kuliah dan sebagainya. Kalau nggak gitu, kan? artis, skuter gitu. Pertanyaannya adalah pernah tidak direndahkan oleh orang lain? Entah dalam pertandingan atau entah dalam kehidupan gitu, atau dalam hobi kalian, tapi yang membuat itu justru menjadi semangat. I believe everyone have that moment. Ya. Medina. Aku pernah, jadi waktu pas beberapa bulan main catur, aku ikut kejuaraan Asian S Group. Di situ aku kayak belum masuk pelatnas kan. Terus yang dapat kamar itu yang pelatnas. Tapi kata manajernya nggak apa-apa, kamu pas istirahat di kamar anak-anak pelatnas saja. Tapi waktu pas aku tanya sama anak pelatnas, enggak bisa gitu. Terus ya udah akhirnya karena itu terus saya bilang, berarti kamu nih harus prestasinya lebih bagus gitu. Kamu bilang pada diri sendiri? Iya, ayah juga ngomong kayak gitu. Terus akhirnya 3 bulan ditargetin, 3 bulan ngalahin siapa, 3 bulan ngalahin siapa. Dari situ aku kayak, berarti aku harus prestasinya lebih dari mereka. Lebih dari mereka, dan berhasil? Dan berhasil. Pertanyaan saya, begitu kamu berhasil dapat kamar, ada anak yang nggak dapat kamar, kamu izinin nggak kamar kamu? Izinin dong. Yakin? Soalnya aku ngerasain juga. Soalnya merasakan hal Bagus itu. sekali. Kalau di taekwondo pernah ada? Kalau direndahin sih enggak, cuman kalau selama ini yang dialamin tuh lebih ke
pengen ngarahin aku ke dunia yang lain gitu. Oh, tidak yakin atas kemampuan kamu. Kenapa sih kok taekwondo kamu kayaknya lemah lembut, kamu kayaknya nggak mungkin deh kamu bisa tendang emang. Kamu kalau ditendang emang Yang ngomong siapa, orang tua bukan dong? Bukan. Temen? Ya banyak. Kamu banyak. tunjukin aja kepak gitu tiba-tiba. Ya banyak yang ngomong gitu. Kenapa nggak, abang kan aku tinggi. Kenapa nggak model aja sih? Kamu kenapa harus mau tendang-tendang gitu? Terus capek kan latihan tiap hari keringatan, panas-panasan gitu kan, pagi sore. Mending model udah dapat duit gini. Pokoknya gitulah banyak yang mengarahkan ke situ. Cuman ya emang menurut aku emang mungkin nggak ada yang lebih membanggakan daripada berdiri di podium satu itu aja. Iya. Kalau di biliar? Kalau di biliar, kalau di ceweknya kita bisa ikut pertandingan cowok. Tapi kalau cowok nggak bisa ikut pertandingan cewek. Nah jadi kalau gue sih dulu pernah ya waktu kayak ada satu pertandingan open cowok gitu. Terus karena waktu itu yang ikut biliar ceweknya baru sedikit. Terus dia kayak yang ngerasa bahwa emang cewek bisa apa sih gitu. Kayaknya nggak akan mungkin bisa ngalahin cowok gitu. Tapi seiring berjalannya waktu makin kesini terus saya coba buktiin kayak setiap saya turun di pertandingan cowok tuh saya bisa ngalahin mereka gitu. Dan bisa ngalahin mereka. Bisa. Oke, artinya yang namanya kemampuan itu tidak terbatas cowok atau cewek ya, sama saja ya. And you show it to people that you can do it. Oke. Di panahan. Mungkin kalau untuk saya sendiri mungkin kebetulan saya cuek juga ya, jadi kayak nggak peduli mau orang mau beranggapan apa, cuman kadang-kadang lebih ke merendahkan di olahraganya. Jadi Merendahkan emang di olahraganya? Panahan itu susahnya apa sih gitu? Kan cuma narik aja, terus habis gitu dilempar, emang berat gitu. Ini sebelum belum dilanjutkan saya potong dulu ya. Iya. Narik senar panah itu susahnya minta ampun loh. Itu nggak mudah dan nggak gampang loh. Maksudnya saya termasuk olahraga gila-gila gitu. Saya termasuk bodybuilding gila-gilaan. Tapi saya pernah coba untuk narik senar panah itu kalau tidak tahu teknik dan tidak tahu apanya nggak gampang, nggak ketarik sebenarnya. Iya kan? Sering di situ sih. Jadi emang apa sih ininya susahnya panahan, kan cuma tinggal tarik terus udah gitu. Ya udah coba aja sendiri deh. Begitu coba ternyata berat. Ya udah itulah yang saya rasakan. Jadi intinya pernah direndahkan olahraganya karena mereka tidak ngerti apa yang mereka katakan ya. Dan basicnya tapi you show it to the world that you worth it. Oke, kita berikan tepuk tangan buat mereka berempat. Terima kasih sudah hadir di Hitam Putih dan mudah-mudahan ini bisa memberikan inspirasi semua bagi penonton saya, bagi anak-anak muda tepat di hari Sumpah Pemuda ini ya. Jadi ginilah. Jadi ketika banyak kekacauan, banyak kejadian-kejadian yang tidak kita harapkan dilakukan oleh pemuda-pemudi Indonesia, ternyata masih banyak juga di sisi lain yang bisa membanggakan nama Indonesia. Dan mereka adalah 4 di antaranya ya. Karena saya yakin masih banyak lagi yang mungkin kita tidak pernah lihat. Mereka hanya 4 di antaranya dan kemudian mereka semuanya wanita. So I think it's a double point. Jadi you make us proud and you're women and you show to the world that you are all the same and you can make us proud. Okay? Thank you and congratulations ya. Dan kalau tadi kita bicara tentang panahan, tadi dibilang kan orang yang ngatain tuh nggak tahu beratnya seperti apa. Orang yang ngapain ini nggak tahu susahnya seperti apa. Orang main catur ya mungkin nggak tahu, wah itu langkah-langkahnya seperti apa. You never feel it kalau kan kalian tidak pernah berada di sana. Itu jadi when you charge it kan kalian nggak pernah tahu susahnya seperti apa. Dan saya yakin sekali ketika mereka latihan, ketika mereka belajar, it's not easy. And I believe it's not easy. Karena kalau if it easy then everybody do that, gitu kan? It's not easy. Tapi saya yakin bahwa mereka menaruh satu kepercayaan di otak mereka masing-masing bahwa it's not easy, but it will be worth it. Right? Thank you. Congratulations for you. Terima kasih semuanya. Saya dari Komisi Cika Jessica. Inilah Hitam Putih.